Bisa sebagai pakan alternatif yang bisa kita kultur sendiri gitu. Mungkin bagi sebagian banyak dari kalian menganggap jika hewan sejenis kutu hanya diklaim sebagai hewan bakteri dan tidak bermanfaat. Namun tanpa kalian sadari nih guys, ternyata hewan yang satu ini memiliki manfaat yang luar biasa loh. Bahkan banyak dari peneliti yang menjelaskan jika kutu air memiliki nilai harga yang jual tinggi jika dibandingkan dengan hewan lainnya. Mudahnya budidaya kutu air tanpa bibit dijamin berhasil. Hewan remeh sejuta manfaat. Kutu air adalah salah satu hewan yang berada di air. Walaupun dikenal dengan nama kutu air, ini bukanlah sejenis kutu yang berkembang seperti halnya lainnya dan bukan pula biang parasit. Selama ini kita selalu menganggap remeh kutu air sebagai hewan yang harus disingkirkan. Namun ternyata budidaya kutu air dapat menjadi peluang bisnis apalagi di era pandemi saat ini. Peternak ikan hias pastinya sangat mengenal dengan hewan yang satu ini, karena kutu air ini adalah salah satu pakan pokok dari ikan hias itu sendiri. Ikan di sini seperti ikan hias cupang ataupun gupi. Tidak hanya ikan hias saja, namun kutu air juga dikonsumsi oleh anakan ikan gurami, moli, dan lain sebagainya. Kandungan protein yang terdapat pada kutu air ini sangat tinggi, kurang lebih 60% dan lemak hanya 6%. Sungguh menakjubkan bukan? Hewan yang menurut kita tidak bermanfaat di sini malah sangat penting untuk dikonsumsi oleh ikan karena kandungan bermanfaat yang ada padanya. Para peternak ikan hias pastinya saat ini juga sedang membudidayakan kutu air karena faktor utama untuk menjadi pakan ikan hias itu sendiri. Hal ini juga didukung agar peternak ikan hias mengirit modal yang mereka keluarkan untuk menernak ikan hias tersebut. Habitat kutu air. Kutu air atau yang kerap dikenal sebagai kutir ini semakin banyak dibudidayakan karena bernilai ekonomis. Kutu air yang sering kita pelihara dan mudah untuk dibudidayakan yaitu kutu air yang berjenis Moenaespi dan kutu air Dauphinaespi. Kita bahas terlebih dahulu yaitu kutu air Dauphinaespi yang memiliki ciri-ciri putih terang dan transparan. Hanya di perairan air tawar, kolam, danau, dan tempat-tempat tergenang lainnya dengan suhu 20 derajat Celcius dan pH 6,5-9. Kutu air Daphnia ini ukurannya lebih besar dan memiliki umur yang lebih lama dibanding dengan kutu air lainnya. Kutu air Daphnia ini terbiasa hidup tanpa pasangan atau pejantan. Meskipun demikian, Daphnia bisa berkembang biak tanpa dibuahi oleh sang pejantan ya guys. Dikarenakan ukurannya yang besar, kutu air Daphnia ini digunakan sebagai bahan pakan untuk ikan lele, nila, gabus, dan lain sebagainya. Berbeda dengan kutu air Daphnia, kutu air Moenaespi di sini memiliki ciri tubuh berwarna merah dengan habitat air rawa yang mengandung bahan organik seperti rumput dan kayu mati. Kutu air jenis ini akan tumbuh dengan suhu 30 derajat Celcius dengan pH yang sama dengan Dauphinaespi. Tubuh Moenad berbanding terbalik dengan Delphina. Kutu air yang satu ini memiliki ciri tubuh yang sangat bisa dibilang kecil. Dikarenakan memiliki postur tubuh yang kecil, biasanya Moenaespi di sini digunakan untuk pakan ikan cupang, gupi, dan ikan-ikan hias kecil lainnya. Moena ini umurnya lebih pendek dan sangat membutuhkan oksigen. Mencari bibit kutu air.
Langkah ini adalah menjadi faktor utama dalam memulai usaha budidaya kutu air. Di sini kita mempunyai 3 ide dalam pencarian bibit kutu air. Yang pertama, kita bisa mendapatkan bibit kutu air dengan cara membeli pada peternak kutu air. Kedua, kita bisa mencari sendiri bibit kutu air ini di sekitar rawa-rawa air tawar. Dan yang ketiga, kita bisa membuatnya sendiri dengan menggunakan kayu busuk, sayuran busuk, air teh, dan lain-lain. Memilih wadah kutu air. Meskipun wadah kutu air ini bisa kita dapatkan secara gratis, namun terlebih dahulu kita teliti sebelum menggunakannya. Wadah yang digunakan bisa kita memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di rumah. Dalam memilih wadah, kita sebaiknya menyesuaikan dengan bibit kutu air yang akan kita ternak. Wadah yang bisa kita pakai seperti drum, baskom, ember, toples, dan kolam terpal. Tapi yang paling baik digunakan yaitu kolam beton yang terbuat dari tanah. Bahan pendukung budidaya kutu air. Untuk mendapatkan kutu air secara gratis, kita bisa membudidayakannya sendiri, yakni dengan cara seperti yang kita kupas sebelumnya. Nah, sahabat, dalam budidaya kutu air, kita bisa menggunakan sayuran busuk seperti kol, kubis, dan sawi putih untuk menjadi media. Selain itu, ada juga peternak yang menggunakan media kayu busuk, air teh, dan kotoran ayam. Cara jika menggunakan media sayuran kol, yaitu harus dicuci dengan sangat bersih agar tidak ada kotoran yang menempel pada area kol tersebut. Kalau kol sudah bersih, kita bisa langsung memasukkannya ke dalam wadah yang telah tersedia. Tapi jangan salah, wadah yang akan dimasuki kol harus terisi air terlebih dahulu ya sahabat. Diamkan kol selama 1 minggu dan hindarkan dari sinar matahari secara langsung. Penggunaan kotoran ayam. Jika menggunakan kotoran ayam, kita cukup berikan kotoran ayam tersebut ke dalam air kolam dan biarkan selama 3 hari. Namun kotoran ini dicampur dengan air teh atau susu. Diamkan selama beberapa hari hingga air berwarna hijau kecoklatan. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Cara lain untuk cepat menghasilkan kutu air yaitu dengan menggunakan air got. Memang ini terlihat sangat kotor. Langkahnya yaitu dengan menaruh air got beserta lumpurnya ke dalam wadah. Diamkan selama beberapa hari hingga bibit kutu air bermunculan. Jika air tersebut sudah berwarna merah, maka itu pertanda bahwa kutu air sudah berkembang biak. Memilih air yang harus digunakan. Air di sini juga berperan sangat penting dalam budidaya kutu air. Air yang harus kita gunakan yaitu air tua yang kotor dan tersimpan selama berhari-hari. Pengisian air atau penambahan air dalam wadah harus berhati-hati. Jangan sampai bibit kutu air menjadi tumpah atau keluar dari wadahnya. Air jangan terlalu tinggi ya guys. Setelah air diisi, jangan lupa kita menutup wadah itu kembali secara rapat. Hal ini mengurangi resiko agar kutu air tidak bercampur dengan jentik-jentik nyamuk. Panen kutu air.
Tahap panen ini dilakukan ketika budidaya kutu air berjalan kurang lebih sekitar 1 minggu. Dalam proses panen ini kita menggunakan media saringan halus agar kutu air tidak tersisa dan dikarenakan juga kutu air ini sifatnya sangat sensitif. Proses ini yang paling ditunggu-tunggu oleh peternak kutu air, karena dengan begitu kalian bisa mendapatkan keuntungan dari hasil kerja kerasnya selama ini.